Ibu bapak, saudara-saudara orang muda, remaja dan anak-anak yang terkasih, Shalom, damai sejahtera Tuhan menyertai kita semua. Hari ini Senin 19 Oktober 2020 adalah Senin pekan biasa ke-29. Kita akan merenungkan bersama-sama Injil Lukas bab 12 ayat 13 sampai 21. Mari kita buka renungan bersama ini dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita siapkan pikiran dan hati kita untuk mendengarkan, merenungkan sabda Tuhan. Dari Injil Lukas bab 12 ayat 13 sampai 21. Sekali peristiwa Yesus mengajar banyak orang. Salah seorang dari mereka berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus menjawab, "Saudara, siapa yang mengangkat aku menjadi hakim atau penengah bagimu?" Kata Yesus kepada orang banyak itu, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung dari kekayaannya itu." Kemudian ia menceritakan kepada mereka perumpamaan berikut. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah saja. Dia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus kuperbuat? Sebab aku tidak punya tempat untuk menyimpan segala hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan kuperbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, lalu mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gantung serta barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Tetapi Allah bersabda kepadanya, "Hai orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Bagi siapakah nanti apa yang telah kau sediakan itu?" Demikianlah jadinya dengan orang yang menimbun harta bagi dirinya sendiri, tapi ia tidak kaya di hadapan Allah. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudara, orang muda, remaja dan anak-anak yang terkasih, barang-barang materi itu tidak ada yang abadi. Hari ini ada, besok bisa tidak ada. Maka Yesus pada hari ini mengajak kita untuk tidak mengandalkan apa yang hari ini ada dan besok tidak ada. Dia mengatakan kepada kita, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung dari kekayaannya itu. Hidup kita tidak tergantung dari kekayaan itu. Ia mengajak kita untuk melihat kekayaan itu dengan kacamata iman, yaitu supaya kita menjadi kaya di hadapan Tuhan. Apa yang kita punyai, barang-barang apapun yang kita punyai, tidak dimaksudkan oleh Tuhan supaya kita kemudian bersenang-senang, berfoya-foya, mencari hiburan dengan apa yang kita punyai, semata-mata demi kenyamanan kita sendiri. Kalau itu yang terjadi, kita sedang menyia-nyiakan kehidupan kita, menyia-nyiakan apa yang Tuhan berikan kepada kita untuk membuat kita makin kaya, kaya secara rohani, kaya sebagai manusia beriman. Dan kekayaan rohani sesungguhnya berarti hidup yang dibangun sedemikian rupa sehingga hidup itu menjadi pujian bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Apa yang kita punyai diberikan kepada Tuhan, diberikan kepada kita oleh Tuhan, supaya kita makin dekat dengannya dan hidup kita menjadi saluran berkat Tuhan untuk orang lain. Kalau itu yang terjadi, kita sedang mengumpulkan kekayaan rohani. Kita sedang hidup, dan kehidupan yang kita bangun untuk kehidupan di mana kita sungguh-sungguh kaya di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa supaya kita sungguh-sungguh tahu, menyadari betul
bahwa hidup ini sungguh-sungguh berarti hanya ketika apa yang kita punyai sungguh-sungguh membantu kita untuk dekat dengan Tuhan dan dekat dengan sesama. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.